Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pemirsa Hafiz dalam channel MA Fansport. Pemirsa, kali ini saya akan mencoba dua moda transportasi kenangan saya, yaitu mobil L300 atau Colt Diesel dari Terminal Baranang Siang menuju ke kota Sukabumi. Perjalanan saya mulai dari Terminal Baranang Siang Kota Bogor menuju ke kota Sukabumi dengan menaiki L300 atau Colt Diesel yang merupakan moda transportasi yang telah lama melayani trayek Bogor-Sukabumi sebelum ramainya dengan kereta api Pangrango maupun jalan tol Bocimi. Nah pemirsa, ikuti terus perjalanan saya sampai ke kota Sukabumi dan sampai pulang lagi ke Bogor dengan naik kereta api. Sementara supir dari Colt Diesel ini adalah Bapak Yadi. Selamat menyaksikan channel saya dan perjalanan saya hari Minggu ini tanggal 24 Mei 2022. Terima kasih. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Terminal Baranang Siang, tepatnya di Jalan Cidangyang, yaitu jalan yang menyambungkan antara Terminal Baranang Siang dengan Jalan Tol Jagorawi. Dan ini adalah Jalan Raya Pajajaran. Pak, Ari ka Sukabumi teh sabaraha jam, Pak? Kami lancar mah jalana yang langsung 2 jam. 2 jamnya ya lancar mah. Lewat tol teh, Pak teh? Tinggal Situasinya. Kami ya mah tinggal kan hari supir Bogoran ya udah pada tahu gitu yang temen-temen saling ngasih tahu kalau posisi ada macet gitu. Aya teh mobil tahun sabaraha, Pak? Itu mobil jenisnya teh? Jenis mobil lah ya modelnya. Kalau mininya. Tahun 2008 2008 ya. Atau lami Bapak nyepir dia di daerah lintasan Bogor Sukabumi atau sabaraha lami? dari tahun berapa ya? 2006. 2006. Pembiasa nama ai cek urang Sukabumi mah mobil apa Pak disebutnya teh menusuk? Mobil setan ya Pak. Jadi suka nama jadi gimana ya? Kenapa ada berangkat nggak ketahuan, datang nggak ketahuan, nggak ada. Jadi yang ininya kan terkenalnya ya bawa mobilnya kayak Dulu cepat ya Pak ya. Tapi sebetulnya itu teh oknum. Jadi enggak semua seperti itu. Tapi kalau dulu tahun 80-an emang benar bawa mobil jarak 60 km yang ditempuh dengan 1 jam. Jamnya. Bahkan sampai kurang 1 jam. Zaman dulu karena emang mungkin jalanan masih Ini sering tahun macetnya Pak. 80, Masih kosong jalanan murnya. 80-90 masih bisa. Kalau sekarang sekarang lain lagi, motor banyak, mobil resikonya motor. Kalau sama mobil lagi nggak motor. Pak, hari kemarin kan baru diresmiin Pak kereta api Pangrango-nya. Pangrango Bogor Sukabumi. Kan dulu juga pernah ada keretanya Pak, Bumi Gelis di KRD ya Pak, kereta api rel diesel ya. Itu teh ngaruh nggak Pak kalau sekarang? Kalau kereta api sebetulnya mah dari dulu ada juga, ini nggak ada pengaruhnya. Oh iya. Yang yang jadi soal pengaruh sekarang, plat hitam, preman, mobil preman, mobil pribadi plat hitam. Oh, yang iya. ada di Suradi, Apipi, Avanza, itu udah bukan angkutan apa yang menyewa kan, lain. Itu udah angkutan umum. Udah angkutan umumnya. Tapi itu berarti bukan ilegal, tapi legal kan tuh. Nggak resmi itu. Itu yang hancurkan angkutan umum. Itu yang harus dibasminya. Jadi kalau kereta mah sebenarnya ada Nggak ada kereta online, Gokar itu nggak ada pengaruhnya. jadi kereta mah ibaratnya emang dari dulu udah berdampingan ya Pak ya, udah berdampingan. Yang jadi pengaruhnya tuh itu plat hitam yang aplikasinya WA. WA. Oh iya. Pakai WA itu. Terjemputnya itu yang jadi yang ngancurin angkutan umum. Itu
pemerintah nggak ada tegasnya, nggak ada ininya, ini dibiarin aja, padahal tahu sebetulnya. Iya ya Pak. Ya. Tapi alhamdulillah kalau kereta mah nggak, ya, mungkin ya ngaruh-ngaruh dikit mah ada ya Pak. Cuma ya. Sekarang kan udah lama tuh perbaikan jalannya, mungkin Kangen lah, kangen kereta api. sekarang apalagi mau mudik, mungkin kalau Ya. kereta kan apa namanya. Kesatunya cuma itu aja pengaruh angkutan umum. Semua, bukan angkutan umum Komindo doang. Semua angkutan umum dari Sukabumi, Jakarta, Sukabumi, Bogor itu pengaruhnya semua itu satu. Plat hitam. Iya, iya. Ada yang ada di Surade di Surade. Pak, hari ini kapasitas berapa orang Pak? Kalau ini 14. 14 ya, 14 di depan 3. Depan 3. Kalau 15. 2 juga bisa. Oh iya. Oke Pak, semoga lancar kita jalan terus. Ya kereta api maupun angkot juga tetap angkutan Kolmini juga tetap jalan ya. Karena nggak semua orang bisa naik kereta, nggak semua orang juga bisa naik Kolmini gitu kan. Tapi ini Kolmini udah kendaraan tertua kan untuk melayani Bogor Sukabumi jadinya. Sekarang angkutan umum hancurin sama itu. Plat hitam. Terus eksis lah Pak ya. Ini ikonik banget jalur Bogor Sukabumi. Pak, atur nuhun Bapak. Siap. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Terminal Baranang Siang, tepatnya di Jalan Cidangyang, Kota Bogor. Nah, jadi saya hari ini akan mereview perjalanan menuju ke Kota Sukabumi dengan menggunakan Kolmini atau yang disebut dengan mobil setan. Kenapa disebut mobil setan? Karena dulu sejarahnya mobil ini dijuluki mobil tercepat di jalur Bogor Sukabumi. Jadi mungkin kata lain seperti supir ugal-ugalan atau apa gitu ya di jalur itu, tapi ternyata tidak semuanya seperti itu. Jadi ini adalah mobil jenis Kolmini yang melayani Bogor Cianjur dan Bogor Sukabumi. Jadi ini tempat ngetemnya satu tempat di Jalan Cidangyang. Nah ini di belakang saya itu Jalan Raya Pajajaran. Nah, di depan saya itu Terminal Baranang Siang. Jadi tempat mangkalnya mobil Kolmini Bogor Sukabumi ini ada di depan Masakan Padang atau Simpang Raya, tepat di bawah jembatan penyeberangan. Review tempat duduknya. Jadi di depan itu ada 4 supir, 1, dan ini sebenarnya untuk jatah 3 orang di depan itu. Dan di belakang itu ada, jadi total keseluruhannya ada 14 penumpang ya, jadi kapasitasnya. Nah ini tempat duduknya masih kosong dan baru ada 2 penumpang. Total keseluruhannya 14 penumpang yang bisa diisi di mobil Kolmini ini. Ya pemirsa, di depan saya sudah ada yang naik, calon penumpang. Jadi ini ibu sama anak, jadi ibunya di belakang. Tapi karena anaknya mabok, jadi disuruh di depan bareng sama saya duduknya. Kita bawaan si ibu banyak, jadi ditaruh di pojok. Saat ini saya sedang berada di angkutan Kolmini 300 menuju ke arah Sukabumi. Jadi saya duduk di depan bersama sopir dan seorang penumpang. Dan di belakang saya juga sudah banyak penumpang yang naik. Jadi mereka semua akan pergi ke arah kota Sukabumi
perjalanan kalau normal memakan waktu sekitar 2 jam, jadi itu belum termasuk macet di beberapa titik ya. Oke, terus ikuti perjalanan kita menuju ke kota Sukabumi dengan review, sambil kita mereview bagaimana rasanya naik mobil nostalgia Bogor Sukabumi yang masih ada sampai saat ini. Ya pemirsa, ternyata L300 menuju ke Cianjur berangkat terlebih dahulu. Dan penumpang sudah mulai banyak yang naik, memenuhi ruangan di dalam angkutan Colt L300 ini. Dan peminatnya juga ternyata masih banyak. Alhamdulillah terisi penuh. Ya pemirsa, tepat pada pukul 10.15 angkutan saya mulai berjalan menuju ke kota Sukabumi melewati ruas jalan tol Jagorawi. Namun ternyata mobilnya tidak masuk tol Jagorawi untuk keluar di pintu tol keluarnya di Ciawi. Ternyata mobil saya memasuki jalan nasional atau jalan Pajajaran melewati Tajur, Sukasari untuk sampai ke Ciawi. Karena kalau seingat saya dulu itu L300 menuju ke Sukabumi maupun ke Cianjur itu biasanya dia masuk tol dulu, tol Jagorawi, lalu nanti dia keluar di tol Ciawi dan baru masuk ke jalan raya biasa atau jalan raya nasional. Namun kali ini sang sopir melewati jalan raya Sukasari ya, jadi untuk sampai ke Ciawi.
kemacetan seperti di tahun-tahun sebelumnya, sebelum jalan tol Bocimi beroperasi yang menghubungkan dari Ciawi sampai ke Cigombong. Dan jalan juga sudah banyak perbaikan dan terlihat lebar, jadi tidak terlalu banyak menumpuk seperti di tahun-tahun sebelumnya. Namun nanti di depan ada sebuah kemacetan yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas yang terjadi di dekat Jalan Raya Caringin, sehingga menimbulkan kemacetan hampir 30 menit. Nah, ini kita sudah memasuki kawasan di daerah Cikeretek. Nah, di Cikeretek ini ada simpangan yang menuju ke Ciawi juga, jadi jalan alternatif, dan di sini sering terjadi kemacetan. Namun siang ini tidak terlihat kemacetan yang terjadi. Ya, pemirsa, kita lanjut menuju ke daerah Caringin. Nah, teman-teman, kalau yang punya penyakit patah tulang bisa diurut di daerah Cimanda yang terkenal ini. Nah, pemirsa, di sebelah kanan saya adalah jalan menuju ke jalan tol Bocimi. Ini adalah simpangannya. Nah, pemirsa, kita sudah sampai di daerah Pasar Caringin atau Simpang Caringin. Di sini juga adalah titik kemacetan lalu lintas di jalur Bogor Sukabumi. Sebelah kanan saya adalah jalan menuju ke arah stasiun kereta api Maseng. Ya, pemirsa, kita sudah berada di Jalan Raya Caringin Cigombong, lebih dikenal dengan Jalan HE Edi Sukma. Jalannya masih terlihat sangat lebar dan belum terjadi kemacetan seperti yang saya katakan. Nah, teman-teman, pada hari ini tanggal 24 April 2022, tepatnya hari Minggu, telah terjadi kemacetan di antara ruas jalan Caringin sampai ke Cigombong. Jadi saya juga nggak tahu nih awalnya kemacetan apa. Ternyata di depan saya terjadi kecelakaan lalu lintas. Menurut saksi, mobil menabrak tiang listrik atau apa gitu. Jadi menimbulkan kemacetan sekitar 30 menit. Nah, dalam situasi kemacetan seperti ini, supir Call Mini L300 dikenal sebagai tukang selip yang ulung ya. Jadi setiap ada kemacetan dia tuh selalu menyisipkan mobilnya di sela-sela mobil kendaraan lain dan tepi jalan, dan selalu saja dapat ruas jalan yang bisa dia lalui gitu kan. Dan ini adalah ciri khas dari mobil menuju ke Sukabumi atau L300 Call Mini menuju ke Sukabumi.
Di depan saya terlihat mobil yang dengan asap polusinya, dan mobil L300. Saya berusaha untuk menyalip mobil ini karena overhaul ternyata dia. Ya, pemirsa, di depan saya adalah jembatan viade atau jembatan yang di bawahnya adalah jalan kereta api Bogor Sukabumi. Dan kita sudah memasuki ruas jalan Cigombong Cicurug dan hampir mendekati perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Sukabumi. Nah, di depan saya adalah jembatan yang di bawahnya adalah jalan tol Bocimi. Kita sudah masuk perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Nah, ini adalah simpangan menuju ke jalan tol Bocimi yang sebelah kiri saya, dan lurus kita akan menuju ke arah Cicurug. Ya pemirsa, di ruas jalan raya Cigombong sampai dengan Cicurug ini, di sebelah kiri saya adalah kita bersampingan dengan jalan kereta api Bogor Sukabumi yang sudah double track, dan kita bisa lihat di bawahnya adalah jalan kereta api. Jadi kalau kita beruntung, kita bisa melihat kereta api dari jalan raya ini. Nah, mobil saya sudah melewati daerah Tenjo Ayu, di mana jalan kereta api ada di atas saya, di samping atas. Seharusnya kita bisa lewat kiri untuk menuju ke jalan alternatif Cicurug ya. Jadi pasar Cicurug sering terjadi kemacetan, jadi biasanya mobil-mobil dibelokkan ke arah yang tadi, ke arah yang kiri. Nah, kita masih terus berjalan ke arah Cicurug, dan jalan kereta apinya masih di samping saya. Nah, di depan kita akan belok kiri menuju ke jalan alternatif melalui gang sempit, karena supir sudah tahu dengan medan jalur dan jalan-jalan tikus yang ada di lintasan Bogor Sukabumi. Biasanya di pasar Cicurug itu selalu terjadi kemacetan, itu kemacetan langganan. Apalagi di musim hari lebaran kayak gini, banyak orang belanja kan, jadi terpaksa supir memutarkan mobilnya ke gang sempit ini, dan hanya bisa dilalui satu mobil saja. Bayangkan jika ada mobil lagi di depannya. Tapi selama saya dan supir ini berjalan lewat gang ini, tidak ditemui persisipan antara dua mobil. Dan ini adalah jalan menuju ke alternatif Cicurug. Ya pemirsa, ternyata di depan saya ada jalan kereta api yang tidak berpintu. Mungkin secara swadaya masih dilakukan oleh masyarakat dikarenakan pintu otomatisnya belum terpasang. Entah ke depan mungkin akan dipasang pintu otomatis demi mengurangi tingkat kecelakaan kereta api dengan pengguna jalan raya.
Ya, jalan yang saya lewati ini adalah jalan alternatif dan bukan jalan provinsi. Ternyata Cicurug cukup panas pada jam-jam zuhur seperti ini, dan jalannya berkelok-kelok ya pemirsa. Pemirsa, dari kejauhan sepertinya itu adalah proyek Bogor, jalan tol Bogor Sukabumi segmen 2. Ya pemirsa, setelah sekitar 30 menitan kurang kita melewati jalan alternatif, akhirnya kita bertemu lagi dengan jalan nasional. Itu untuk menghindari kemacetan di daerah Pasar Cicurug yang memang sudah langganan setiap hari. Dan kita sekarang sudah memasuki ruas jalan nasional Bogor Sukabumi, tepatnya di ruas Cicurug Parung Kuda. Dan hawanya seperti mau hujan saat itu. Daerah ini kalau pagi suka berkabut guys, jadi sejuk hawanya. Dan kita sudah sampai di daerah Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi. Nah, di sebelah kanan saya adalah stasiun Parung Kuda. Nah pemirsa, ini adalah pasar Parung Kuda. Dulu ada ciri khasnya, yaitu sebuah tugu baterai. Nah, jadi ada 3 pasang baterai replika berukuran raksasa di pasar ini. Namun sekarang seperti sudah dibongkar dan sudah tidak ada lagi. Padahal itu ikonik banget loh. Dan sekarang kita sudah memasuki ruas jalan Parung Kuda menuju ke Cibadak. Nah, di depan saya adalah sebuah jembatan yang di bawahnya terdapat jalan kereta api. Jadi jalan kereta api yang tadinya ada di kanan saya berpindah ke sebelah kiri saya. Dan terlihat jalurnya masih tunggal. Nah, di depan saya adalah persimpangan menuju ke kanan adalah ke daerah Cikidang, ke Pelabuhan Ratu via Cikidang, dan lurus adalah ke Cibadak. Jadi teman-teman kalau yang mau ke arah Pelabuhan Ratu lebih cepat bisa lewat Cikidang,
di persimpangan ini. Nah, pemirsa, di depan saya itu adalah sebuah jembatan kereta api yang melintas di atas Sungai Cimandiri. Itu adalah jalan kereta api sebelum memasuki stasiun Cibadak. Dan ini adalah area Cibadak yang merupakan pasar di pinggir jalan yang juga hampir sama suasananya dengan Cicurug. Dan di sini juga sering terjadi kemacetan lalu lintas. Nah, pemirsa, di balik deretan kios-kios pasar ini adalah stasiun kereta api Cibadak yang tertutup. Jadi stasiun Cibadak tertutup oleh pasar, dan tepat di sebelah kiri saya adalah pelangnya dan bangunan stasiun kereta api Cibadak yang masih aktif sampai sekarang untuk melayani kereta api Pangrango. Dan di sini terlihat banyak ibu-ibu membawa anak dan aktivitas pasar karena seminggu menjelang Lebaran Idul Fitri pada tahun 2022, sehingga menyebabkan kemacetan di area Jalan Raya Cibadak ini. Butuh waktu sekitar 15 menit untuk bisa melewati kepadatan di depan pasar Cibadak ini untuk sampai ke simpangan menuju ke Pelabuhan Ratu dan ke Cisaat. Ya, pemirsa, ke kanan saya adalah simpangan menuju ke Pelabuhan Ratu. Sementara kita akan mengambil jalan lurus menuju ke Cisaat, Sukabumi. Jadi kalau yang mau ke Pelabuhan Ratu, ini adalah simpangan ke arah laut ya, ke Sukabumi Kidul. Ya, kita sudah memasuki ruas jalan Cibadak, Cisaat, Karangtengah menuju ke kota Sukabumi. Nah, jalan di sini relatif lurus dan tidak berkelok-kelok seperti di ruas jalan Bogor sampai ke Cibadak ya. Jadi jalan di sini relatif landai, tidak banyak tikungan.
Nah, di depan saya ada perlintasan kereta api dari stasiun Karangtengah menuju ke Cisaat. Jadi nanti di depan posisinya kereta api ada di sebelah kanan jalan. Ya guys, setelah menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam dengan bergelut dengan kemacetan juga, akhirnya kita sampai di daerah Cicantayan, Sukabumi untuk mengisi bensin, mengisi solar. Teteh ini muntah katanya, nggak kuat naik. Muntahnya bu, budak. Olap cenah, pusing, neng. Kalau udah biasa naik inian, kayak si ibu kayaknya udah kuat ya bu. Udah kuat ya bu naik inian, dia udah nggak muntah-muntah ya bu. Udah biasa. Iya, si AA juga sama tuh, kuatan nggak salah tadi udah ada sekitar 4 orang yang turun. Minum dulu guys. Nah, biarin kita aja yang puasa. Kalau mobil kan nggak puasa. Kaidona kemana? Di dua terminal. Dan pemirsa, akhirnya kita sampai di Cisaat ke pertigaan Cibolang ya. Jadi itu adalah pertigaan menuju ke kota Sukabumi, dan ke kanan adalah menuju jalan lingkar Sukabumi sebagai pemecah kemacetan sebelum kita masuki ramainya kota Sukabumi. Oh ya ya siap. Oh nah ya. Nah, pemirsa, jalan ini terdapat 2 ruas atau 2 jalur, di mana ini adalah jalan yang cukup lebar untuk menghindari kemacetan yang berada di dalam area kota Sukabumi. Bagi yang mau langsung ke arah Bandung ataupun ke Cianjur bisa melewati jalan alternatif atau jalan lingkar Sukabumi.
Ya pemirsa, akhirnya kita telah tiba di Terminal Sukabumi, di Terminal Kota Sukabumi. Jadi beberapa penumpang sudah turun di sini, sementara saya akan maju sedikit untuk mendekati persimpangan jalan menuju ke arah stasiun Kota Sukabumi yang terdekat dan diantar oleh Pak Yadi ini. Oke pemirsa, akhirnya usai sudah saya menaiki mobil L300 atau Call ini. Semoga sang supir diberikan keselamatan dan kesehatan dan terus dilancarkan rezekinya. Terima kasih Pak Yadi telah mengantarkan saya menuju ke Kota Sukabumi. Selanjutnya saya beristirahat sebentar di Baros, lalu melanjutkan dengan angkot menuju ke stasiun kereta api Sukabumi dengan tarif Rp4.000. Dan kebetulan cuaca sedang hujan juga, membuat suasana menjadi sedikit sejuk ya di Kota Sukabumi. Sementara tadi siang itu terasa sangat panas sekali, jadi turun hujan dan lumayan membuat sejuk. Oke guys, tadi saya turun di seberang jalan dan saya memotong jalan melintasi rel, dan tidak sengaja saya melihat ada beberapa bekas bantalan besi zaman Belanda, dan ternyata di sebelah timur stasiun Sukabumi ada sebuah turntable yang sudah tidak terpakai dan tidak difungsikan, dan ada juga gerbong barang. Jadi stasiun Sukabumi di belakang gerbong barang tersebut. Nah itu stasiun Sukabumi, dan ke sana itu arah ke Cianjur. Oke, saya jalan menuju ke arah stasiun kereta api Sukabumi yang memang berada di tengah-tengah pasar induk ya, mungkin kalau di Sukabumi itu. Dan cuacanya sedang hujan. Oke guys, kita udah sampai di stasiun kereta api Sukabumi untuk pulang lagi ke Bogor naik kereta Pangrango. Kayaknya cukup ramai juga penumpangnya. Kondisinya juga sedang hujan, gerimis mengundang ya. Kalau lihat bangunannya, kita teringat pada bangunan stasiun kereta api Bogor dan bangunan ala Yunani ya, jadi seperti fronton segitiga di atas. Oke pemirsa, kita masuk ke stasiun. Ini bagian ruangan utama di stasiun kereta api Sukabumi. Masih melayani penjualan tiket langsung, dan ini adalah penumpang kereta api Pangrango menuju ke Bogor. Cukup ramai. Ini adalah jadwal kereta api Siliwangi, Sukabumi, Cianjur sampai dengan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.
Tersedia 3 kali pemberangkatan dari Cianjur maupun dari Cipatat maupun dari stasiun Sukabumi. Ini adalah 4 cetak tiket. Mengimbau kepada para penumpang kereta api dan pengunjung stasiun kereta api Sukabumi agar tetap waspada dan tetap mematuhi Tiketnya sudah saya cetak, pemberangkatannya pukul 17 sampai jam 7 malam ya. Saya di gerbong 2, kereta 2, 14D. Pemirsa, ini adalah suasana di stasiun kereta api Sukabumi. Sudah pukul 4 sore menanti kedatangan kereta api Pangrango dari arah Bogor. Penumpang kereta api Pangrango cukup antusias, ramai pada hari Minggu ya. Pemirsa, setelah kereta api Pangrango masuki stasiun Sukabumi, lokomotif yang mengarah ke stasiun Cianjur atau ke timur dilepas untuk kemudian dilansir menuju ke arah barat dan disambung menuju untuk sesuai dengan tujuan arah Bogor.
review dulu suasana kepenuhan intensitas penumpang pada hari Minggu tanggal 24 April 2022. Ini eksekutif 2. Eksekutif 1 lumayan penuh, namun bangku tidak terisi semua. Ini adalah kereta makan, namun belum difungsikan kereta makannya, jadi belum ada menu. Selamat sore kepada para pelanggan yang kami hormati. Saat ini kereta api Pangrango tujuan stasiun terakhir stasiun Bogor Palembang. Kereta api Pangrango ekonomi 4 berangkat dari stasiun Sukabumi pada pukul ekonomi 3, walaupun tidak terisi namun lumayan. Ekonomi 2. Kami mohon maaf. Kereta api Pangrango akan diberangkatkan dari stasiun Sukabumi pada pukul 17.00. Dan ini adalah rangkaian ekonomi premium 1, dan adalah rangkaian terakhir. Di stasiun Cisaat, Karangtengah, Cibadak, Parung Kuda, Cicurug, Cigombong, Masuk.
sampai di stasiun kereta api Bogor Paledang setelah menempuh perjalanan selama 2 jam dan rupanya sampai di Bogor Paledang on time, tepat waktu dan tidak ada keterlambatan. Oke, kita sudah sampai di Bogor, stasiun Bogor Paledang, tepat pukul 19 menjelang Isya. Oke, pemirsa, kita akhiri perjalanan untuk hari ini. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu. Terima kasih telah menyaksikan channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.